Apollo, dewa matahari, mengalami banyak perjalanan cinta. Ada yang cinta segitiga, perselingkuhan, ditolak, dan mending milih jadi pohon, sampai mencintai seorang laki-laki. Sini-sini aku ceritain. Cerita pertama diawali dengan manusia bisa mengalahkan dewa soal percintaan. Karena ketika dewa Apollo menjalin hubungan dengan manusia yang bernama Koronis, ingat Koronis, bukan Corona. Bahkan sampai Koronis hamil dan mengandung anak dewa Apollo yang kelak diagung-agungkan sebagai manusia ahli pengobatan atau penyembuhan yang dikenal dengan nama Asklepios. Wah, bisa nih ngobatin para buaya yang pura-pura sakit. Saat hamil Asklepios, Koronis menjalin hubungan dengan manusia yang bernama Iscis. Dengan informasi dari seekor gagak putih, diketahuilah perselingkuhan itu oleh dewa Apollo. Karena sangat marah mendengar berita itu, sang gagak yang tidak ikut andil dalam perselingkuhan dibakar bulu putihnya menjadi hitam. Maka jadilah warna bulu gagak yang hitam seperti sekarang. Itu masih gagak, lalu bagaimana nasib dari Koronis dan Iscis? Karena tidak mungkin di-spill di Twitter, maka Koronis diakhiri hidupnya oleh Dewi Artemis, saudara dewa Apollo. Tapi anak Koronis dan dewa Apollo diselamatkan. Lalu Iscis diselesaikan hidupnya di tangan dewa Apollo sendiri. Selanjutnya cinta dewa Apollo dengan Marpessa. Marpessa telah memiliki kekasih yang merupakan manusia setengah dewa yang bernama Idas. Karena kecantikan dari Marpessa, dewa Apollo pun menculik Marpessa dari Idas. Idas, sang manusia anak dewa Poseidon ini tahu, dan dengan berani menarik busur panahnya yang diarahkan langsung ke dirinya sendiri. Yang benar, anak panahnya itu langsung diarahkan ke dewa Apollo untuk siap bertarung. Dewa Zeus mengetahui hal ini dan menghentikan pertarungan dengan cara menyuruh Marpessa untuk memilih dewa Apollo atau Idas untuk menjadi suaminya. Marpessa akhirnya memilih makan mie ayam aja lah. Marpessa memilih Idas karena takut jika memilih dewa Apollo akan meninggalkan Marpessa ketika dia menua. Kamu juga jangan tinggalin channel ini ya, klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Selanjutnya, ketika dewa Apollo mencintai putri Trojan yang bernama Cassandra, mereka bersepakat jika dewa Apollo memberi hadiah kepada Cassandra untuk bisa melihat masa depan, maka cinta dewa Apollo akan terbalaskan. Wah, kalau kita harus PPPPP dulu biar dibales. Namun setelah Cassandra menerima hadiah bisa melihat masa depan, Cassandra malah mengingkari kesepakatan ini. Dan ini membuat dewa Apollo murka. Dikutuklah Cassandra menjadi seleb TikTok. Cassandra dikutuk dengan cara apapun ramalan yang Cassandra bacakan akan selalu tidak dipercayai oleh siapapun, meskipun ramalannya selalu benar. Selanjutnya, cinta dewa Apollo kepada Daphne karena dewa Eros. Kamu bisa klik tulisan di atas apa yang dilakukan dewa Eros sampai bisa ikut andil dalam kisah cinta dewa Apollo dan Daphne. Singkatnya, Daphne menolak cinta dewa Apollo tapi selalu dikejar-kejar oleh cinta dari dewa Apollo, sehingga Daphne memilih lapor polisi. Eits, Daphne memilih menjadi pohon laurel. Karena cinta yang begitu dalam, dewa Apollo membuat karangan bunga dari pohon laurel untuk dijadikan mahkotanya. Nah, akhirnya masuk ke cerita cinta dewa Apollo dengan seorang laki-laki. Pria tampan dari penduduk Ceos dan salah satu Cyclades. Karena ketampanan inilah membuat dewa Apollo jatuh cinta, dan mereka menjadi sepasang kekasih. Wah, jadi sepasang kekasih? No comment ah, lanjut aja. Cyparissus pun diberi rusa jantan oleh dewa Apollo. Nah, ketika Cyparissus berburu dengan membawa rusanya, tanpa sengaja rusa itu dibunuhnya. Cyparissus pun berdoa untuk bersedih selamanya. Dewa Apollo yang simpatik karena Cyparissus bersedih terus-menerus, akhirnya dewa Apollo merubah Cyparissus menjadi pohon cemara. Oleh sebab itu, bila diamati, getah pohon cemara mengalir di batangnya seperti air mata.
Selain Cyparissus, Dewa Apollo juga jatuh cinta pada pria yang bernama Hyacinthus. Cinta mereka saling berbalas sehingga menjadi sepasang kekasih. Kembali lagi, aku juga no comment. Tapi kisah mereka adalah perselingkuhan, karena kekasih dari Hyacinthus sebenarnya adalah Zephyrus, dewa angin barat. Zephyrus ini bukan tipe laptop ya. Sehingga saat Dewa Apollo dan Hyacinthus berlatih cakram, Dewa Zephyrus membuat cakram yang dilempar Hyacinthus mengenai kepalanya sendiri, dan Hyacinthus pun meninggal. Kalau aku udah bikin video khusus tentang Dewa Zephyrus, kamu bisa klik tulisan di atas. Dewa Apollo yang sedih melarang jiwa Hyacinthus dibawa Dewa Hades ke dunia bawah. Dewa Apollo mengubahnya menjadi bunga dengan nama sang kekasih, yaitu Hyacinthus. Itulah cerita cinta Dewa Apollo. Kamu bisa lihat cerita asal-usul Dewa Apollo, klik tulisan di atas. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa makan.